Kiai di situ menyebutkan bahwa ada dua hal penting, yakni satu, isi perjuangan, yang kedua adalah penunjang perjuangan. Di sini dalam hal PTQ Sidikiyah, lembaga pendidikan anak-anak usia dini, bahwa isi perjuangan yang mengisi adalah para guru-guru PTQ selaku pelaku dari pendidikan PTQ Sidikiyah itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah penunjang, yakni yang bertanggung jawab ikut membantu kelancaran proses pendidikan di PTQ. Jadi ada yang bertugas mengisi pendidikan di PTQ, ada yang bertugas menunjang perjalanan, pergerakan, perjuangan khususnya di bidang pendidikan PTQ. Kalau dua hal ini berjalan semua dengan baik, insya Allah cita-cita Lulusan Mursyid bisa terwujud. Nah, ini adalah hal di awal yang menjadi ini dasar penting. Di sini panjenengan semua mungkin belum masuk di jajaran pengurus YPS, tapi panjenengan semua adalah kami anggap pelaku PTQ yang sering saya ajak berpikir bersama, bermusyawarah untuk kepentingan PTQ, di mana PTQ adalah lembaga pendidikan yang mencetak generasi penerus dengan metode khusus bibit takwa, di mana dalam metode pelajaran itu bahwa PTQ memang beda dengan lembaga pendidikan pada umumnya. Sebagai contoh, misal pandangan guru PTQ adalah pandangan tasawuf. Jadi ketika membaca huruf-huruf Quran atau ayat-ayat Quran, bahwa di situ Quran bukanlah huruf, bukanlah tulisan, bukanlah kertas, akan tetapi di situ ada daya gaib, daya mukjizat yang akan diambil oleh guru-guru PTQ, dimasukkan ke dalam jiwa anak, hati anak dengan metode khusus PTQ. Jadi ini penting sekali untuk diketahui. Pada malam ini kami sampaikan sebagian saja. Nanti insya Allah di lain kesempatan ketika ada forum musyawarah dengan YPS cabang akan kami sampaikan semuanya. Ketika nanti ada pertemuan dengan guru-guru PTQ akan kami sampaikan semuanya, kupas tuntas, diskusi bersama-sama demi untuk tumbuh kembangnya PTQ. Pak D sudah tahu latar belakang pendirian PTQ adalah beliau menangkap sinyal bahwa NKRI ini terancam. Itu diulang 2 kali lebih. Kemudian Sidikiyah langsung mendirikan PTQ. Kenapa Pak I tidak menyiapkan ahli-ahli diplomatik? Beliau tidak menyiapkan paranormal, dukun-dukun sakti, tapi beliau menyiapkan generasi penerus, anak-anak kecil yang dididik sendiri. Supaya apa? Supaya harapannya dari PTQ ini muncul generasi penerus di PTQ takwa yang hatinya selamat, cinta tanah air, hatinya selamat, akhlaknya baik, cinta tanah air Indonesia, bisa mengamalkan Pancasila, undang-undang dasar, tidak hanya hafal Pancasila, tapi bisa mengamalkan Pancasila, akhlaknya baik, cinta tanah air. Itulah harapan-harapan. Belum lama ini kami sempat mendengar bahwa ada seorang komjen, komisaris jenderal polisi, namanya Komjen Pol Dharma Pengrekut. Beliau itu seorang Nasrani. Tapi ketika diwawancara itu saya tertarik bahwa Indonesia ini terancam. Dia juga pernah sekolah di bidang kepolisian, juga wawasan bidang apalagi sudah luas ya, sudah internasional. Jadi membaca bahwa sistem ini sudah diciptakan
oleh asing yang ingin menguasai Indonesia, bahkan ini sudah tersistem. Contohnya apa? Saat ini, sekarang ini yang dianggap kebenaran oleh orang umum adalah sesuatu yang tampak oleh mata, sesuatu yang logika. Itulah yang bisa dibuktikan dan dianggap kebenaran. Itu disebut oleh Komjen Pol Taruna pemerintah. Sebagai contoh sejarah, misal si A dengan si B pura-pura berkelahi, kemudian dilihat oleh si C, dianggap oh si A dan si B berkelahi, padahal hanya pura-pura. Ini kemudian diceritakan sebagai sejarah. Artinya apa? Sejarah, data ini bisa dibuat, buatan manusia. Nah ini yang kebanyakan dianggap inilah sebagai kebenaran logika. Padahal ya walaupun dibuat sehebat apapun, serapi apapun, yang namanya buatan manusia tidak akan mungkin bisa mengalahkan kekuasaan Tuhan. Kekuasaan Tuhan tidak bisa diganggukan, imaterial kalau Pak Dharma menyebut. Dan cenderung pendidikan saat ini itu cenderung mengarahkan kepada logika, akal pikir, jarang yang menumbuhkan keyakinan. Sampai nyebut orang puasa, wong poso kok wis ngarang kok bukone Pak mangan opo, itu berarti gak poso. Iya, akal pikir sudah main di situ. Puasa ya sudah, artinya kosong. Kalau kita sudah kosong, disitulah kekuasaan Tuhan akan masuk. Beliau seorang Nasrani tapi pandangannya luas. Di mana Allahu Akbar? Kalau generasi penerus tidak optimis, tidak yakin menghadapi kekuatan besar yang sedang mengancam Indonesia. Kita bisa lihat sekarang generasi penerus lebih tertarik mana? Sekolah di bidang etika tata krama, sekolah di bidang apa sih supaya kita bisa tumbuh rasa cinta kepada tanah air. Hal-hal apa sih yang bisa kita perbuat untuk membuktikan kita cinta tanah air? Rata-rata ini sudah terbungkus dengan apa? Dengan uang, dengan angka. Nek orang di duit, juga bisa dinikahi. Kalau tidak punya uang, tidak mungkin bisa punya rumah. Karena sudah di sistem. Rata-rata kita sudah disetel supaya lebih mendominankan logika apapun, melupakan imaterial bahasa Pak Dharma. Lah kembali lagi, ini di BTK ini sudah merupakan metode khusus yang bersumber dari Beliau Sang Mursyid, bahwa anak-anak usia dini pada masa usia emas, usia fondasi ini dikuatkan dulu imannya, ketuhanan yang Maha Esa, sehingga diharapkan ketika besar anak ini bisa betul-betul menjadi hamba yang berketuhanan yang Maha Esa, bukan uang yang maha kuasa seperti saat ini. Pokoknya apa sebab duit, apakah bisa orang di duit? Lah ini logika main dulu. Kadang-kadang kelemahan kita banyak melupakan kekuasaan Tuhan. Sesuatu tidak tampak. Iya, kebanyakan kelihatan itulah. Karena ya itu tadi, kita tanpa sadar ada pihak yang bermain menciptakan sistem supaya orang ini lebih cenderung mengedepankan logika daripada keyakinan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, BTK ini adalah sistem pendidikan yang mungkin belum pernah ada di Indonesia, bahkan dunia. Salah satu buktinya bahwa saat ini pendidik BTK dibutuhkan, diminta oleh Mabes Polri untuk mendidik 12.000 perwira polisi. Tapi ketika matur Pak Yai, apa jawab beliau? Nanti dulu. Petunjuknya adalah agar fokus ke dalam. BTK dulu diutamakan. Jadi kita beruntung, kita bersyukur. Kita lebih diutamakan daripada 12.000 perwira polisi. Artinya kita diberi kesempatan. Untuk apa? Untuk fokus ke BTK. Nah di BTK ini, menurut keterangan Pak Halas, jangan kita menganggap yang butuh pendidikan BTK adalah anak-anak. Kita juga butuh. Loh, Pak Halas sampai ini. Kita juga butuh pendidikan BTK. Dan diamini oleh Pak Kus, betul, kita juga butuh pendidikan.
Ojo mesti dianggap pendidikan butuh itu hanya anak-anak. Kita juga butuh pendidikan Kolbin kami. Kita masih membutuhkan itu. Jadi dalam hal BTQ jangan menganggap objektif. Jadi kita ini ya pelaku, ya objek. Syukur-syukur kita ya pelaku, juga kita sebagai penunjang. Nah, betul. Ya, itulah tadi perlu kami sampaikan bahwa malam hari ini bukan soal jumlah peserta yang ikut, bukan soal ubur rampe yang sederhana ini, tapi ada isi dari apa yang akan kita bahas ini adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang besar kemanfaatannya baik untuk diri kita, anak cucu kita maupun anak-anak Indonesia generasi penerus. Kita melaksanakan daunnya sang mursyid, sang mujadid, rasa wawasan, karsa kebangsaan. Insya Allah ibadah kita malam hari ini adalah ibadah berpikir yang nilainya jauh melebihi Al-Qadar. Inilah sebagai mukadimah yang perlu kami sampaikan. Nanti setelah ini kita berdoa bersama-sama, kemudian menikmati ibadah qadar yang sudah kami sediakan pulpen dan kertas, karena ini bulan Mei juga bulan pendidikan. Silakan sama menulis apa, punya ide apa, gagasan apa untuk pengembangan BTQ, kritik, saran, masukan silakan ditulis, bebas dan terbuka. Yang penting membangun, jangan menjatuhkan. Kira-kira itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.